Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan gua Jaga di channel YouTube Mas Jaga Jalan-Jalan. Sekarang hari Jumat, malam Sabtu ya, jam 11.22 atau sekitar jam setengah 12. Di malam hari ini gue mau ngajak teman-teman semua untuk riding. Kali ini tujuannya itu bisa dibilang tidak biasa ya, atau tidak umum. Yaitu kali ini gue pengen main ke Lampung, ke arah barat, tepatnya di Liwa, Kabupaten Lampung Barat gitu. Jadi kalau dari ibu kota Bandar Lampung ya, itu kurang lebih sekitar mungkin 5 jam. Jadi di Liwa ini ada kawan gue. Oleh sebab itu gue sebenarnya penasaran juga sih, ketimbang cuma sampai di Bandar Lampung doang ya, jalan agak jauh dikit ke arah barat, ke Kabupaten Lampung Barat seperti itu. Kalau estimasi dari Google Maps ya, dari Bakauheni ke Lampung Barat itu sekitar 7 jam. Sedangkan estimasi waktu gue dari Jakarta ke Merak itu sekitar 3,5 jam gitu. Dan kalau waktu yang ditempuh ya ketika kita menyeberang menggunakan kapal feri itu, rencananya gue mau naik kapal ekspres ya, jadi bukan yang reguler, jadi harusnya lebih cepat, itu sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi total perjalanan itu berdasarkan Google Map ya, kurang lebih 7 ditambah 3, 10 jam ditambah 2 jam perjalanan di kapal feri ya, sekitar 12 jam kurang lebih. Jadi ini perjalanan yang cukup jauh menurut gua teman-teman. Kurang lebih sama jaraknya atau waktu tempuhnya ya, kalau kita riding dari Jakarta ke Solo kurang lebihnya sekitar 12 jam gitu. Cuman di sini nanti ya, gue itu karena naik kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Sumatera itu dengan durasi 2 jam bisa gue manfaatkan untuk istirahat gitu. Jadi seharusnya tidak terlalu lelah ya untuk ke arah sana, ke arah Lampung. Oh ya, saat ini gue sudah berada di Tebet ya, Tebet arah ke Kuningan teman-teman. Itu jadi kurang lebihnya start yang biasa gue gue tampilkan di video gue ya, yaitu Jakarta Timur sekitaran Tebet, Tebet Duren Sawit lah kurang lebih seperti itu. Jadi tempat tinggal gue di sekitar situ teman-teman. Jadi gimana keseruan perjalanan gue, ikutin terus video gue sampai akhir teman-teman, sampai kita tiba di tujuan di Kecamatan Liwa, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, sorry. Berdasarkan estimasi waktu yang gue lihat di Google Maps ya, pada gue start ini sekitar jam setengah 12 malam, kemungkinan sampai Liwa itu ya sore hari sih teman. Jadi perjalanan cukup panjang ya. Saat ini kita udah sampai di Grogol teman-teman, jam 11.45. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit dari Tebet ke Grogol. Di sebelah kiri kita itu ada gedung-gedung tinggi ya. Di depan sana ada kampus Cokter atau yaitu kampus Trisakti. Di sebelah kiri kita julukannya itu kampus Reformasi ya, karena kampus Trisakti itu emang benar-benar mencatatkan sejarah. Dan simpang Grogol itu juga cukup terkenal ya. Alhamdulillahnya cukup lancar di sini, kita lewat
Biasanya gue kalau sini agak sorean dikit itu ramainya bukan main. Kita berhenti buat lampu merah dulu. Oke, udah hijau. Kita jalan. Nah, setelah lampu merah ini agak riuh sih. Setiap gue lewat sini tuh agak riuh. Kendaraan-kendaraan yang menepi gitu. Karena di sini kan juga ada, ya ada kantor, terus ada jalan gang keluar masuk juga. Tapi mudah-mudahan di jam segini itu aman ya, lancar. Karena bete banget gitu, perjalanan baru dikit kita jalan tapi udah macet dan rumit jalannya, itu bete banget sih, padahal perjalanan masih panjang. Untuk rute yang gua pilih ya, yang akan kita tempuh itu sebenarnya jalur yang umum dilalui pengendara ya. Kalau pengen ke arah Lampung, itu yang pasti kita lewat Dan Mogot ya. Dan pasti teman-teman juga sudah menerka ya, karena saat ini kita udah sampai di Grogol. Kita arah ke arah Kalideres, kemudian nanti kita akan lewat kota Tangerang, dan gue rencananya sih tetap lewat jalur Pantura ya. Karena sebenarnya ada satu jalur lagi itu, kalau tidak salah itu lewat Sepatan namanya. Lewat alun-alun Sepatan, jadi agak ke utara sedikit jalurnya, lewat jalur kecil. Keuntungannya sih nggak barengan sama truk-truk besar ya. Dan ini kita sudah di apa namanya, flyover cukup terkenal nih, flyover Sing kalau nggak salah. Jadi sekedar informasi teman-teman, kalau pengendara motor itu tidak boleh lewat jalur atas ya, wajib jalur bawah. Jadi jalur atas itu cukup dibatasi hanya untuk pengemudi kendaraan roda 4 gitu. Karena memang bisa dibilang jalurnya cukup sempit, jalan raya yang ini, dan ya cukup berbahaya sih kalau pengendara sepeda motor naik ke atas gitu, lewat jalur atas itu. Dan beberapa kali sempat terjadi kecelakaan, salah satunya yang sempat rame kemarin itu. Jadi ada pengendara motor yang putar arah di atas putar arah di atas, kemudian ada mobil dari arah berlawanan, karena ya memang gak expect gitu, karena itu bukan jalur yang umum oleh pengendara motor gitu, yang seharusnya tidak lewat situ. Dan jalur untuk berputar gitu, karena si pengendara motor juga mendadak untuk berputar arahnya, akhirnya si pengemudi mobil pada saat itu ngerem mendadak, dan akhirnya ditabrak dari belakang. Itu ada sebuah truk. Ya, tentu saja kalau kita tahu kalau kendaraan besar kayak truk gitu, itu nggak bisa ngerem mendadak ya teman-teman. Jadi akhir diseruduk, dan yang disayangkan pengendara motornya itu kabur tanpa rasa bersalah, tanpa ada untuk tanggung jawab. Oke, balik lagi bicara tadi jalur ya. Jadi ada dua jalur yang sebenarnya yang bisa kita tempuh. Kalau kita cek Google Maps juga ada dua pilihan. Yang pertama itu lewat jalur Pantura, itu lewat jalan besar ya, yang memang umum digunakan kendaraan besar juga, truk-truk gitu, truk-truk dan bus besar yang tidak melewati jalan tol itu umum ya, lewat jalur Pantura seperti itu.
Kemudian satu jalur lagi itu agak ke arah utara sedikit melewati Sepatan. Itu jalurnya lebih kecil dan cenderung lebih sepi sih. Mungkin itu pilihan tepat kalau teman-teman ingin menghindari jalan yang banyak truk besar seperti itu. Cuman gua lebih milih jalur Pantura berhubung saat ini udah malam gitu. Dan gua khawatir kalau jalur utara itu sepi ya. Gue menghindari jalur sepi sih sebenarnya, apalagi tengah malam gitu. Jadi walaupun rame ya nggak apa-apa sih, yang penting tetap stay aman gitu di jam-jam tidak biasa seperti ini. Oke, ini kita udah berada di kota Tangerang teman-teman. Sekarang jam 12.20, jadi sekitar kurang lebih 1 jam lah ya dari Tebet ke kota Tangerang. Lumayan cukup cepat. Sampai kesini kita nggak menemukan apa ya, kemacetan yang cukup menghambat sih teman-teman. Jadi cukup cukup cepat, 1 jam dari Tebet ke Tangerang. Kita belok ke kiri. Gue masih agak bingung sih di Tangerang itu, masih belum begitu hafal sih gue jalannya. Jadi gue butuh bantuan Google Maps. Waduh, ada polisi tidur di jalan kayak begini. Gila, sampai lompat tuh. Waduh, sampai lompat parah banget. Jadi kita teman-teman, Tangerang di tengah malam seperti ini masih cukup ramai menurut gua. Kita bertemu dengan bus harapan Jaya. Kayaknya ini angkatan pagi ya, pagi atau siang gitu, dari arah timur ke arah barat. Dan segini ada di Tangerang. Kita lurus, kemudian setelah Tangerang Square kita kanan ya. Mungkin sudah tidak terlihat keramaian, tapi di jalan ya, pemuda jalan masih cukup ramai ini. Kita menyeberangi sungai apa, Ciswade nih, nggak tahu nama sungainya nih. Di sini kita ya hanya tinggal ikuti jalan aja. Sip. Kita berada di Jalan Nasional, berarti Pantura ya ini. Jadi kita tinggal ikutin jalan aja. Berdasarkan referensi dari Google Maps itu masih 1,5 jam lagi ya sampai ke Serang gitu. Jadi kalau misalkan gua track Google Maps ya dengan tujuan langsung ke Pelabuhan Bakauheni, itu diarahkannya lewat utara teman-teman, lewat Sepatan gitu. Jadi di Google Maps itu gue arahin, gue tambahin titik tujuannya itu. Jadi kita melewati Serang, kota Serang, sesuai dengan jalur yang melewati Jalan Pantura. Jadi di Google kalau titiknya lebih dari satu ya yang diberitahu estimasi waktu ke titik pertama dulu, yaitu titik di kota Serang. Dan gue nggak nyangka sih ternyata cukup ramai ya, jam 12:30 di sepanjang Jalan Pantura ini cukup ramai. Gue kira karena memang sudah ada jalan tol ya, jalan tol Jakarta Merak, jadi akan sangat sepi gitu, seperti yang gua alami kalau lewat Pantura ke arah timur teman-teman. Itu sepi, cukup sepi.
karena lebih make sense emang lewat jalan tol. Atau mungkin pengguna jalan di sini itu memang tujuannya tujuan sekitar sini kali, sekitar kota Tangerang sini. Oke, ikuti terus perjalanan gua pada kali ini teman-teman. Semoga kita bisa sampai di Liwak dengan selamat ya, dan tidak ada gangguan yang berarti di sepanjang perjalanan kami. Kita belok kiri lebih aman ya. Jadi ya seperti inilah kondisi yang harus dihadapi. Kondisi yang harus kita hadapi kalau lewat Pantura ini, kita perbatasan Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang. Di Google Maps juga memang terlihat jalur di sekitar sini itu agak merah ya, yang tandanya itu ada kemacetan. Entah apa penyebabnya, gue juga nggak tahu sih. Sampai di apa daerah gerbang tol Balaraja kalau nggak salah, kalau di Google Maps tuh merah-merahnya. Biasanya emang jalur-jalur rame berat keluar masuk kayaknya, entah pabrik ataupun proyek seperti itu. Nah, mobil nekat juga, mobil kayak mau belok masuk gang kanan gitu. Kita ikutin orang di depan aja nih, buka jalur di sebelah kanan. Hati-hati, main panjang ternyata. Sampai gerbang tol Balaraja. Kayaknya daerah situ tuh emang, gue berkali-kali lewat sini sih, memang daerah situ selalu ini ya, macet. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena padatnya kendaraan karena keluar tol gitu ya. Jam 2 deh, pindah kiri, apakah lebih lancar ya? Oke, kita coba. Sip. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena termasuk blank spot nih sebelah kiri. Jadi kalau sisi kiri kendaraan besar ya, truk dan lain itu, memang blank spotnya jauh lebih banyak daripada sebelah kanan, karena posisi supir kan sebelah kanan ya. Kenapa tuh overheat kayaknya tadi muncratin air. Wits. Nah nih gerbang tol Bitung ya, Bitung sebelah aja. Aja nggak tahu dah, mungkin teman-teman yang tahu lah komen lah. Pokoknya ini gerbang tol ini emang langganan macet gitu. Oh, pada truk besar ini nggak juga. Nah ini aja ini. Nah, si lewat yang berani aja, gue nggak berani. Kita ambil kanan aja. Kanan, kita coba kanan dikit. Truk sampah depan kita. Kita minta jalur. Kita coba minta jalur. Nyempil ngeri nyempil di antara truk besar. Mana berani kita minta jalur. Kanan dikit. Kita harus masuk ke kiri nih, soalnya ada pembatas separator. Pelan-pelan aja, pelan-pelan kita pindah ke kiri. Pelan-pelan pindah ke kiri, agak sulit sih, gede banget nih truknya.
pelan. Nah, kanan lebih aman. Kalau kita dekatan sama mobil kecil ya, pickup atau mobil keluarga gitu, mobil penumpang, merasa lebih aman daripada dipepet truk gede gitu kan. Waduh, tahu gue di sini supir truk kelihatan apa enggak. Nggak bisa lewat sih. Sabar ya. Oh, mana banyak yang muter ya. Sebelah kiri angkot ngetem, sisi kanan ada nganak buat masuk tol. Sana muter ya, ngerti dah gue. Bikin macet itu truk muter ternyata, gue baru tahu tuh. Soalnya kelihatan jelas banget gitu. Tiba-tiba langsung lengah, ternyata truk muter doang. Fangke udahlah, dari sini udah enak nih, sudah lancar harusnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Wah, dari sini udah mulai sejuk nih udaranya. Bismillah ya. Kanan apa kiri nih ya? Ke kanan kayaknya. Gak lupa ingat di sini nih. Jalan layang Balaraja mungkin namanya. Pokoknya intinya kita sudah berada di Balaraja teman-teman. Sekarang tuh jam 1 pas. Kita sudah mengarungi perjalanan selama 1,5 jam Jakarta ke Balaraja. Kondisinya seperti ini teman-teman, cukup ramai sih, tapi nggak terlalu padat gitu. Jadi berkendaranya cukup enjoy sih. Tadi gua beberapa kali menemukan genangan air ya, termasuk di sini nih, ternyata ada genangan air di sini. Kayaknya sih mungkin hujan ya beberapa waktu sebelumnya gitu, mungkin. Gue juga kurang tahu. Jadi pas sore hari itu bukan sore sih, siang tepatnya, di Jakarta tuh hujan di tempat tinggal gua. Jadi kemungkinan hujan cukup rata mungkin ya. Jadi genangan-genangan air di sini tuh ya karena hujan beberapa waktu lalu mungkin. Tapi kalau gue lihat ya, ke arah timur itu ramai banget ternyata teman-teman. Bisa dilihat dari sisi kanan nih, jalur ke arah timur, ke arah Jakarta ramai banget dibanding ke arah barat. Jadi gue sempat beberapa kali nyalip tapi udah banyak sih. Cenderungnya jalannya agak lengang. Jembatannya kurang layak, mungkin bisa diperbaiki nih ke depannya dan diperlebar lagi gitu. Jadi sayang aja jalan lebar, rata-rata kecepatan kendaraannya di sini tinggi, tiba-tiba harus ngerem pelan gitu. Tapi ternyata ini ya lagi pembangunan jembatan kali sebelah kanan ya, sedang ada kerjaan underpass apa tuh, flyover Balaraja ya. Tepat sih itu. Jadi ada apa, bangunan di sisi kanan kita tadi.
Kita sudah memasuki kota Serang, teman-teman. Sekarang di jam 1.45. 1.45. Kita sudah sampai di kota Serang. Perjalanan sampai sini ya, itu menurut gue cukup mulus, teman-teman. Ternyata di jalannya itu cukup enak, nggak terlalu menemui kendala macam lubang segala macam. Good job sih buat pemerintah pusat ya berarti. Di sebelah kanan ada universitas terbuka kalau Serang. Sebelah kiri ada Untirta ya. Pokoknya Untirta tuh daerah-daerah sini nih. Seingat gue. Sudah mulai ramai dengan pertokoan ya. Ya notabene-nya sebuah kota gitu. Sebelah kiri Universitas Bina Bangsa. Oke guys, seperti itu. Jadi kurang lebih kita sudah menempuh kilometer itu. Gue lihat di ini ya, display motor gue itu 90 km dari Jakarta, dan menempuh waktu 2,5 jam, hampir 2 jam lebih 15 menit kurang lebih ya. Nah kalau udah mau masuk ke kota gini gue agak bingung ya jalannya. Jadi sini gue harus buka Google Maps nih, mana arah Merak gitu. Dan karena gue sudah menempuh perjalanan 2,5 jam kurang lebih, jadi kayaknya gue akan istirahat dulu, teman-teman. Seperti biasa sih, tempat melepas penatnya anak-anak motor ya yang sedang riding. Ya kalau nggak SPBU, Indomaret atau Alfamart atau sejenisnya lah gitu. Kita lurus ya? Lurus. Gua nggak tahu jalan nih. Kita coba lurus, nanti kalau salah kita terbalik lagi aja. Iya, seperti bener lurus ya. Kalau kanan tadi itu masuk ke jalan tol. Jalan tol, teman. Oke. Landmarknya mana ya? Kota Serang. Aduh, kalau nyerong gini, kita juga harus sejajarkan nih. Itu ada landmarknya tuh, tulisan Kota Serang. Kita cari tempat istirahat dulu. Sama gue juga udah agak lapar sih kayaknya. Sekalian makan snack untuk menunda lapar. Di sebelah kanan ada Indomaret, kayaknya enak tuh buat istirahat. Kita terbalik dulu nih. Terbalik. Aduh, ada motor nggak ada lampunya, parah bener. Kita
kita ke kiri. Ada drive-thru nya juga, keren. Kayak emang tempat nongkrong banget deh ini ibaratnya. Udah kita istirahat dulu.